Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Prima dan teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai kebijakan dalam pengembangan kurikulum sekolah menengah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alvina Wardah Irtawa. Yang kedua, saya sendiri Eka Lestari. Dan yang ketiga, Rosada Nur Fatimah. Kemudian kebijakan pengembangan kurikulum pada SMA akan dijelaskan oleh Mbak Alvina Wardah Irtawa. Kepada Mbak Alvina Wardah, saya persilahkan. Baik, next. Kebijakan pengembangan kurikulum pada SMA. Rian 1974 mengatakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan hasil belajar yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan pendekatan belajar mendalam adalah dengan melakukan proses pembelajaran berbasis riset. Riset atau penelitian adalah aplikasi formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Guy 1992, 7. Belajar dengan melakukan penelitian dalam pembelajaran akan membawa peserta didik ke dalam proses belajar mendalam. Belajar mendalam yang dimaksudkan adalah peserta didik dapat mengerti, memahami, mengaplikasi, mensintesa, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan proses pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna bagi siswa SMA. Next. Pusat Kurikulum 2006. Dalam pengembangan model pendidikan kecakapan hidup mengemukakan 3 jenis keterampilan yang harus dimiliki peserta didik sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan dilalui, yaitu kecakapan akademik SMA, kecakapan faksional SMK, dan kecakapan generik SD atau SMP. Kecakapan hidup ini selalu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, sesuai dengan tujuan pendidikan SMA yang dirancang untuk membekali peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Maka keterampilan akademik atau ilmiah atau penalarannya harus dibina dengan baik. Dengan kurikulum berbasis riset, anak SMA akan dilatih dengan dibiasakan belajar sehari-hari melalui proses pembelajaran dengan model penelitian dan menemukan sendiri melalui proses penelitian ilmiah. Untuk melaksanakan pola pembelajaran berbasis riset, maka setidaknya ada 5 langkah yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran. Kelima langkah tersebut ialah: 1. Ada masalah yang merupakan masalah penelitian. 2. Mengajukan hipotesis. 3. Mengumpulkan data melalui prosedur dan tingkat teknik yang tepat. 4. Mengelola data dengan teknik yang tepat. 5. Menguji hipotesis guna mengambil kesimpulan. Tataran kebijakan dan pelaksanaan pada kajian studi dokumentasi. Konsep dan pelaksanaan kurikulum SMA meliputi penjurusan, keunggulan lokal, penilaian keunggulan lokal, penilaian kriteria kenaikan kelas, muatan lokal, beban belajar, materi pembelajaran, ketuntasan belajar dan remedial, pengembangan diri, implementasi, dan pemahaman KTSP. Kurikulum berbasis riset harusnya diaplikasikan di dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Artinya, setiap guru mata pelajaran melatih dan membiasakan siswa menemukan sendiri konsep atau generalisasi melalui pembelajaran aktif melalui telaah buku, telaah artikel, mencari materi melalui internet, dan sarana lainnya. Dengan demikian, siswa SMA di Indonesia akan terbiasa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi sebuah fenomena. Kemudian ada kurikulum inovatif yang diterapkan untuk menghasilkan: 1. Rumusan naskah studi dokumentasi kurikulum inovatif. 2. Naskah kajian konsep kurikulum inovatif dan pelaksanaan kurikulum inovatif. Hasil tersebut meliputi inovasi berkenaan dengan aspek tujuan atau kompetisi, materi atau bahan ajar, strategi pembelajaran, evaluasi, beban belajar, penjurusan, manajemen, sarana, dan fasilitas, sumber dan media pembelajaran. Akan dilanjutkan Mbak Rosa. Monggo. Belum. Maaf, saya ulangi. Kebijakan pengembangan kurikulum pada SMK. Selanjutnya.
Pengembangan kurikulum pada SMK atau MAK adalah suatu proses untuk merealisasikan tujuan dari proses belajar mengajar sehingga menghasilkan tenaga terdidik di dunia kerja atau industri sebagai pedoman penetapan titik berat untuk tujuan pengembangan kurikulum yang mengarah pada ilmu terapan dan pemilihan materi kurikulum. Dalam kurung Lucia Andriani 2014 1-2. Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik secara tepat agar memperoleh kemampuan operasional mesin, keahlian pemrograman, dan keahlian pemeliharaan. Selanjutnya. Program pengembangan kurikulum SMK atau MAK adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu program normatif, berguna untuk membangun pribadi peserta didik yang menyeluruh dan pribadi yang memiliki norma-norma dari makhluk individu menjadi makhluk sosial dalam anggota masyarakat. Yang kedua, ada program adaptif, berguna untuk membangun peserta didik menjadi suatu individu yang memiliki pegangan kuat dan berkembang sesuai dengan perubahan. Yang ketiga, program produktif, berguna untuk membangun peserta didik menjadi suatu individu yang mampu mewujudkan apa yang sudah dipelajari di SMK atau MAK pada suatu pekerjaan yang relevan dan berkaitan dengan bidang keahlian yang sudah ditekuninya. Next. Kemudian ada pengembangan dan penyusunan kurikulum SMK atau MAK menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama, pendekatan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based curriculum development approach. Yang kedua, pendekatan pengembangan kurikulum berbasis luas atau broad-based curriculum development approach. Yang ketiga, pendekatan kurikulum berbasis produksi atau production-based curriculum approach. Selanjutnya. Dalam peningkatan pengembangan kurikulum SMK atau MAK, perlu diperhatikan berbagai aspek yang diperlukan dalam memenuhi kecakapan akademik, pribadi, dan sosial, yaitu yang pertama, orientasi pendidikan dan pelatihan dikembangkan dari asas penyediaan atau supply-driven menjadi asas permintaan pasar atau market-driven. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill dan berwawasan lingkungan. Diri atau wiraswa kerjaan yang ada. Yang keempat, penyusunan kurikulum menggunakan pendekatan berbasis luas dan mendasar atau broad-based, berbasis kompetensi atau kompetensi base, dan berbasis produksi atau production-based learning, multikurikulum di SMK bagi yang memerlukan. Yang kelima, penyelenggaraan pendidikan dan latihan dengan pola pendidikan sistem ganda atau PSG. Yang keenam, memberdayakan seluruh potensi masyarakat, baik orang tua, dunia kerja, dan sebagainya. Yang ketujuh, bersinergi dengan jenjang dan jenis pendidikan lainnya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sangat penting dalam menumbuhkan kualitas peserta didik di SMK atau MAK, sehingga diperlukan dukungan dari guru yang mengajar di sekolah dan hubungan dengan dunia kerja di industri, agar dapat mendidik peserta didik secara langsung untuk menghasilkan kesiapan skill yang memadai dalam memasuki dunia kerja. Miftahur bin Afan dan Muhammad Rizky 2018, halaman 4. Dalam pengembangan kurikulum pada SMK atau MAK dapat dilakukan dengan cara melakukan praktik kerja. Tujuannya adalah untuk dapat membentuk pendidikan peserta didik di dunia kerja atau industri. Manfaat program praktik kerja untuk peserta didik yaitu dapat meningkatkan skill atau keterampilan dan pengetahuan agar keterampilan yang peserta didik miliki dapat berkembang pada tempat pendidikan yang lebih realistis. Pihak sekolah seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pelatihan yang lebih efektif, efisien, dan memadai dalam pembentukan keterampilan dan sikap kerja profesional peserta didik sesuai bidangnya sehingga menghasilkan lulusan yang cakap, terampil, dan ahli.
Kompetensi yang diharapkan oleh industri adalah keterampilan yang sesuai dengan bidangnya, berupa hard skill dan kompetensi digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan kompetensi soft skill digunakan untuk mendukung dalam menyelesaikan setiap tugasnya dan siap dalam suasana dunia kerja. Baik, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Mbak Eka. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, pendidikan kejuruan merupakan sistem pendidikan di Indonesia yang menghasilkan peserta didik yang ahli dan kompeten di bidang yang ditekuni dan yang sesuai dengan bakatnya. Pengembangan kurikulum yang sesuai sangat diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dalam dunia industri. SMA atau SMK atau MAK membutuhkan kurikulum yang saling berkaitan dengan dunia kerja, sehingga diperlukan beberapa program yang mendukung seperti program normatif, dibutuhkan pendekatan seperti pendekatan kompetensi dan aspek pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, peran dunia industri sangat penting dalam pengembangan kurikulum di SMK atau MAK karena dalam pelaksanaannya diperlukan praktik dunia kerja yang nyata untuk membentuk pribadi peserta didik yang terampil dan mempunyai sikap profesional di dalam usaha atau di dalam dunia kerja. Yang kedua, belajar dengan melakukan penelitian dalam pembelajaran akan membawa peserta didik ke dalam proses belajar mendalam yang mana peserta didik dapat mengerti, memahami, mengaplikasi, mensintesa, dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan proses pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna bagi siswa SMA. Pusat Kurikulum 2006 dalam pengembangan model pendidikan kecakapan hidup mengemukakan 3 jenis keterampilan. Salah satunya yaitu kecakapan akademik atau SMA. Sesuai dengan tujuan pendidikan SMA yang dirancang untuk membekali peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi, maka keterampilan akademik atau ilmiah atau penalarannya harus dibina dengan baik dengan kurikulum berbasis riset dan kurikulum inovatif. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk membuat materi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 3 mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman dapat menyanggah, menanyakan, maupun memberikan tanggapan terkait materi ini. Untuk sesi pertanyaan, kami membuka 2 termin dengan setiap termin berisi 3 penanya. Pertanyaan mohon dituliskan di forum diskusi Elita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.